Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa hadir, bisa datang di majelis yang kita cintai ini, Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun cuacanya cuaca hujan, ini tidak menjadi rintangan, tapi justru menambah semangat kita untuk ingin mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemanisan iman itu tidak didapatkan dengan mudah. Kemanisan iman itu tidak didapatkan dengan gratis, tapi melalui ujian. Ketika ada ujian, di situ kita baru bisa mendapatkan kemanisan iman. Salah satu contohnya ketika kita keluar rumah, atau ketika kita membuka media sosial. Di situ ada ujian, ada godaan, ada wanita yang bukan mahram, baik kita lihat di jalan atau di media sosial. Ini bentuk ujian. Nah, di situ ketika menghadapi ujian itu kita berhasil menundukkan mata. Kita tidak melihat, walaupun hati ada keinginan. Walaupun hati ada keinginan, tapi dia berhasil menundukkan pandangan. Di situ dia mendapatkan kemanisan iman. An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis al-marju. Pandangan mata itu adalah salah satu panah daripada panah iblis. Man taraka khaufa min Allah atahu Allah iman yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa orang yang berhasil menundukkan pandangannya, dia tidak menuruti keinginan daripada setan, dia menundukkan pandangannya, Allah akan memberikan kemanisan iman yang akan dirasakan dalam hatinya. Berhasil mengalahkan hawa nafsu, kita merasakan manisnya iman. Kayak ada perasaan kayak merasa lega, merasa menang, merasa puas karena tidak dikalahkan oleh setan. Di antara yang lainnya adalah ketika seseorang lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia. Memilih Allah dan Rasulnya dan tidak memilih dunia. Ini juga merasakan manisnya iman. Kalau memang tidak ada ujian, tidak ada ujian berupa harta atau pekerjaan, atau nggak ada hujan yang turun, itu
itu kita nggak merasakan manisnya iman. Ketika kita hadir ke majelis kemudian hujan, kita harus berusaha, kita harus kena hujan, cuaca yang dingin, kita semakin malas untuk berangkat, ingin istirahat di rumah, pekerjaan ada job yang bagus, janjian sama teman menguntungkan, kemudian kita tinggalkan demi untuk hadir ke majelis. Ada kemanisan iman yang kita rasakan. Nah, ini penting. Kalau nggak ada kemanisan iman, nggak mungkin kita akan berjuang. Kalau sudah ada kemanisan iman dalam hati, kita akan berjuang. Yang kita korbankan apapun kita nggak peduli. Keuntungan berapapun, uang berapapun akan ditinggalkan demi untuk ibadah kepada Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengutip sedikit dari perkataan Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Ini berkaitan apa yang sering disampaikan, diingatkan oleh para kiai, para asatidz, para habaib, khususnya Ustaz Marzuki Hasib hafizahullah. Beliau sangat getol sekali, sering menyampaikan tentang pentingnya menjaga akidah. Baru kemarin khutbah Jumat di Masjid Jami' bahas masalah Syiah, bahayanya Syiah. Sekarang bahas Syiah lagi. Mungkin ya terpikir di benak kita, ini pembahasan nggak perlu diulang-ulang. Saya sudah yakin iman saya nggak akan berubah. Akidah saya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini memang sudah ada yang mengatakan nggak perlu ada pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah warga Bangil nggak akan berubah akidahnya. Insya Allah tetap di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak perlu bicara masalah Syiah, nggak perlu membahas aliran sesat. Sudah pernah diucapkan ini. Bahkan salah satu pemimpin organisasi yang besar pernah ditanya, bagaimana ini pendapat Anda kalau ada artis Barat yang akan datang ke Indonesia, artis yang berbahaya, artis yang suka menunjukkan aurat, mau datang ke Indonesia, bagaimana? Oh, kalau di Indonesia ini jangan khawatir, jangankan satu artis, 1000 artis dari luar negeri tidak akan terpengaruh. Selama pokoknya tetap di ajaran ini, di organisasi ini, wah nggak bakal berubah. Nah ini bagaimana kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, tetap harus kita diingatkan setiap saat. Harus setiap saat kita diingatkan tentang bagaimana kita harus berhati-hati daripada syaitan. Ada seseorang tanya kepada Imam Hasan al-Basri, hal yastarihu syaitan? Ya Imam Hasan al-Basri, apakah syaitan pernah istirahat? Ada jam istirahatnya enggak syaitan? Ada liburnya enggak? Hari apa libur gitu? Atau ngambil cuti gitu syaitannya? Kata Imam Hasan al-Basri, dia sambil tersenyum mengatakan, kalau seandainya setan itu istirahat sebentar saja, lau nama syaitan lastarahna. Kalau seandainya setan itu tidur sebentar saja, kita bisa istirahat, begitu loh, bisa aman. Tapi sayangnya setan nggak pernah tidur, 24 jam nonstop cari celah. Cari celah di mana bisa menggoda manusia.
Sini ada yang mengatakan begini, Ibn Muhayriz, binatang yang engkau buru, binatang tersebut tidak melihat engkau, pasti kamu berhasil menangkap binatang tersebut. Kita memburu binatang, ya, buru kijang contohnya mungkin ya, di hutan. Kijangnya tidak kelihatan kita, gampang tidak nangkepnya ini? Gampang, dia tidak kelihatan kita. Tetapi ingat, ada binatang buruan, dia melihat kamu, tapi kamu tidak lihat dia. Contoh, ada orang mandi di sungai, dia nggak sadar dia sedang dipantau oleh seekor buaya. Nggak tahu dia kalau dia sedang dipantau seekor buaya. Buayanya lihat dengan jelas, menangkap. Ini bahaya, bukan kita memburu binatang, kita diburu. Setan seperti itu. Pertanyaannya, setan lihat kita, apa kita lihat setan? Pernah lihat setan? Pertanyaannya, setan lihat kita atau kita lihat setan? Setan lihat kita bisa lihat setan. Nggak tahu termasuk tim pemburu hantu. Setan bisa lihat kita nggak bisa lihat setan. Itu masalahnya, bahaya. Suatu waktu kita bisa ditangkap, suatu waktu kita disesatkan, suatu waktu kita digoda, dijatuhkan dalam dosa. Makanya kita harus waspada, harus siap terus. Bagaimana cara siap-siaga? Harus ada yang mengingatkan. Nabi SAW kalau ceramah pasti menyampaikan, sobahukum memasaku, hati-hati, pagi, sore, musuh bisa datang, kata Nabi SAW. Jangan lengah, kata Nabi SAW. Musuh bisa datang pagi, bisa datang di waktu sore. Jadi para ulama, para asatidz, para kiai, para habaib harus setiap saat mengingatkan. Hati-hati dengan Syiah, hati-hati dengan aliran sesat, hati-hati dengan maksiat, hati-hati dengan LGBT. Harus. Pendengarnya bosan atau nggak bosan, jemu atau nggak jemu, tetap harus diingatkan. Biasanya kalau Ustaz bahasa tidak bosan-bosannya. Terakhir pasti menyampaikan sholat subuh berjamaah, sungkem pada orang tua, pulang selamat, berangkat selamat, pulang selamat. Ya kita nggak boleh bosan, ini suatu kebaikan kita diingatkan, harus terima kasih kita. Ini alhamdulillah. Jadi apa yang beliau sampaikan Ustaz Marzuki itu nggak ada tujuan lain, tapi ingin menyadarkan kita, mengingatkan kita akan datangnya bahkan para nabi mereka tidak pernah lengah, selalu menjaga diri daripada godaan setan. Padahal mereka maksum. Nabi ini maksum, tapi tetap waspada kepada setan. Kenapa? Karena setan itu cara menggoda orang biasa, menggoda ulama, menggoda nabi, beda-beda caranya. Kalau menggoda orang biasa digoda maksiat, tapi kalau menggoda orang yang ngerti, orang alim, digoda dengan tahsinul bidah. Dia akan dikasih pemikiran, pemahaman yang bagi dia itu benar. Makanya muncul aliran sesat ini ulama-ulama, orang-orang yang ngerti ilmu tapi merasa paham dia itu yang benar.
merasa lebih mengerti daripada salaf. Kayak Khomeini, bukan orang bodoh gitu, orang pintar. Saya pintar sampai ke blinder. Dia punya pemikiran, paham-paham yang bagi dia benar. Dia merasa lebih baik daripada orang-orang dulu, termasuk yang dipanggil ustaz-ustaznya Syiah juga sama. Sudah tahu bapaknya, kakeknya ahli sunnah wal jamaah, bahkan ada yang ahli fikih, bahkan ada yang wali. Ngerti, lihat matanya, melek matanya. Tapi setan nggak goda dia, suruh sudah motoran kebut-kebutan ya. Kumpul-kumpulan kaji, gaya takwong, ada gaya kebut-kebutan. Disuruh minum khamar juga, enggak. Disuruh pacaran, enggak. Dibisiki. Kamu kan ngerti ilmu. Kamu lihat di kitab bagaimana? Yang benar itu begini. Abahmu itu kurang ngerti, kamu lebih ngerti. Jadi kamu ikutin aja, jangan ikut bapakmu, jangan. Jadi disesatkan. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau sudah para ulama, para wali, bahkan para nabi tidak selamat daripada godaan setan, apalagi kita harus lebih waspada. Oleh karena itu kita harus terima kasih kepada para kiai, para habaib yang selalu tidak pernah capek, tidak pernah lengah, selalu mengingatkan kita, selalu memberikan mau'izah hasanah, nasihat kepada kita semua. Kita harus terima kasih. Itu bentuk kasih sayang mereka kepada kita semua. Mudah-mudahan para ulama, para kiai, para habaib diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga terus bisa membimbing kita dunia wal akhirah.